It's time restorasi together. Banyuasin butuh orang luar. Alpi masalah air bersih, dia baru menghayal, ini sudah kami kerjakan. Jadi omong kosong saudara Alpi. Kita kan dulu jadi wakil itu kan awak dan sikil. Pak Askolani yang buka di CGC itu adalah PJ Bupati, Pak. Bekilau yang cak manonian kira-kira itu nah. PDAM yang nggak pernah ngalir itu berkilau akan kita pastikan ngalir setiap hari. Bapak dari tadi nggak nangkep mungkin Pak. Saudara Alpi itu omong kosong, dia nggak ngerti. Alfi mimpi, ternyata Pak Askolani mimpi juga membawa investasi ke Muara Telang. Pemaparan visi dan misi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Banyuasin. Untuk yang pertama kami persilahkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 Bapak Haji Askolani SHMH dan Ibu Neta Indian SP untuk menyampaikan visi dan misi. Untuk penyampaian visi dan misi ini waktunya kami batasi hanya 4 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Banyuasin, Bawaslu, Ketua dan anggota yang sempat hadir, KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi yang sempat hadir, tentunya Forkopimda yang sempat hadir pada kesempatan ini, tentunya juga paslon nomor urut 2, dan tentunya yang hadirin yang kami muliakan, terutama seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin dimanapun berada pada malam hari ini yang saya sayangi dan saya cintai. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan kami Askolani Neta nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misi Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera yang berkelanjutan. Tentunya bangkit kabupatennya, adil pemimpinnya, sejahtera rakyatnya. Tentunya jalan, jembatan yang kemarin sudah kita lakukan pembangunannya, 2025 akan kita mulai pembangunan jalan dan jembatan akan dilanjutkan di seluruh kecamatan Kabupaten Banyuasin. Karena keberhasilan ini sudah banyak sekali dampaknya yang luar biasa. Bisa menurunkan angka kemiskinan dan bisa menurunkan angka pengangguran dari tahun ke tahun dan bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Tentunya ada lagi beberapa program seperti air bersih yang tentunya menjadi target utama kami, prioritas utama kami untuk 2025 ini. Karena ini sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin. Dan masalah pendidikan, kami dengan Bu Neta bertekad tidak mau ada masyarakat, anak-anak kita tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya. Semuanya kita ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin. Di bidang kesehatan juga seperti itu. Kami tidak mau ada masyarakat Kabupaten Banyuasin tidak bisa dilayani karena sakit, karena tidak ada biaya. Semuanya kita tanggung biayanya, gratis untuk masyarakat kita. Termasuk juga Pak De Selamat menjadi tanggungan kami Kabupaten Banyuasin 5 tahun ke depan. Syaratnya ber-KTP Kabupaten Banyuasin. Kalau saudara Alpin karena KTP-nya Banyuasin tidak menjadi tanggungan kami. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentunya banyak lagi program yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Kami akan memperjelas, mempertegas apa yang sudah kami lakukan dan terus akan kami lanjutkan untuk membangun Kabupaten Banyuasin yang kami cintai. Untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian, tentunya kami ada wakil untuk menjelaskan. Kepada Bu Neta kami persilakan. Selanjutnya kami akan mempertegas suatu program yang ditunggu oleh seluruh masyarakat Banyuasin. Kami akan memberikan bantuan 25 juta per kepala kartu keluarga untuk modal usaha UMKM, usaha koperasi, usaha pertanian, peternakan, perikanan dan usaha-usaha lainnya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, coblos nomor 1 Askolani Neta
Asta untuk menyelesaikan pembangunan di Kabupaten Banyuasin sesuai dengan visi dan misi kami. Banyuasin bangkit, adil, sejahtera, berkelanjutan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asta. Baik. Terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Mohon tenang, terima kasih. Mohon tenang. Selanjutnya kami silakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 2, Bapak Haji Selamat Somo Sentono SH dan Bapak Alfi Noftriansyah Rustam SAP untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua KPU beserta jajarannya, PJ Bupati yang sempat hadir yang diwakili, Kesbangpol, KPU Sumatera Selatan yang sempat hadir, Panwas Banyuasin, Panwaslu yang sempat hadir, panelis yang sudah siap juga, pasangan nomor 1. Teman-teman saya yang pendukung yang sempat hadir. Visi kami adalah Banyuasin maju berkilo. Banyuasin bersama, kondusif, integratif, lestari, adil, dan unggul. Kami akan membuat sebuah perubahan di Banyuasin secara signifikan. It's time restorasi together. Bersama dengan anak muda. Jembatan, jalan, infrastruktur akan lebih baik. Pelayanan masyarakat akan lebih baik. Sejahtera akan lebih baik. Baik para desa, RT, RT juga kita urusi. Inilah visi misi kami. Dan secara tegas kami akan sejahterakan rakyat Banyuasin, murah sandang, murah pangan, murah rezeki dan lain-lainnya, sejahtera Banyuasin. Kami punya wakil untuk menambahi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai hari ini dengan komitmen per kecamatan. 1, BA3 kita tingkatkan tata kota dan PDAM-nya. Talang Kelapa kita tingkatkan air PDAM-nya dan penataan wilayah. Rantau Bayur, kita bangun jembatan yang mangkrak. Betung, PDAM dan tempat pemakaman umum. Suatape, air bersih, Pulau Rimau, Selat Penuguan, kita bangun jembatan tanah kering. Tungkal Ilir, saatnya kalian punya jalan bagus. Sembawa, saatnya punya PDAM dan aparat keamanan yang selama ini nggak bernada. Tanjung Lago, perbaikan seluruh saluran. BA2, air bersih dan perbaikan jalan termasuk penataan sampah. SMT, jembatan penghubung kecamatan. Desa Muara Telang Marga. Muara Telang 9 jembatan penghubung desa. Makarti Jaya jalan poros Makarti. Air Saleh jalan. Muara Padang jalan, Muara Sugihan jalan, Air Kumbang jalan, BA1 PDAM, Rambutan jalan, Karangagung Ilir jalan penghubung poros desa. Itulah sebagian komitmen kami khusus setiap kecamatan. Khusus setiap kecamatan untuk menjadi maju dan berkilau. Banyuasin masih gelap, kita bikin terang. Banyuasin butuh orang luar. Tanpa investasi, perairan, irigasi tidak pernah dibangun selama ini. Kita libatkan para pemodal untuk hadir di Banyuasin. Kita butuh komitmen, makanya selfie memulai dengan komitmen seluruh masyarakat sebagai warga dan non warga kita urusi. Itulah selfie.
Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Kami silakan Anda untuk duduk kembali. Mohon tenang, terima kasih. Hadirin, sebelum kami melanjutkan debat, kami akan mengingatkan lagi Anda untuk mengikuti tata tertib yang berlaku. Kami minta Anda semua untuk tetap menghormati kedua paslon yang sedang berbicara, atau debat tidak akan kami lanjutkan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan pemirsa di rumah, kita sudah menyaksikan sesi pertama pemaparan visi dan misi dari calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Banyuasin tahun 2024. Dan selanjutnya kita akan memasuki di sesi yang kedua, di mana nanti para pasangan calon bupati dan calon wakil bupati akan menjawab berdasarkan subtema dan pertanyaan hasil perumusan dari tim perumus. Baik, pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Indeks ketahanan pangan Kabupaten Banyuasin selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu 2019 hingga 2023, cenderung stagnan. Pada tahun 2023 berada pada angka 78,91 dengan indeks pemanfaatan pangan sebesar 62,24 dan perkiraan kebutuhan pangan sampai tahun 2030 mencapai 670 juta kilokalori per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa produksi pangan harus mampu memenuhi jumlah tersebut untuk menghindari kekurangan pangan. Pertanyaannya, apa program konkret saudara untuk meningkatkan angka indeks ketahanan pangan di Kabupaten Banyuasin? Waktunya 2 menit Bapak Ibu. Kami silakan ketika Anda berbicara. Kami silakan. Baik, terima kasih. Dalam rangka untuk meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Banyuasin, ada 2 hal yang harus dilakukan. Pertama, untuk meningkatkan intensifikasi. Ini adalah untuk mempercepat tanam, itu satu. Yang kedua, untuk meningkatkan produksi kualitas hasil. Dan yang ketiga, kita memberikan bantuan untuk memberikan bibit yang unggul kepada petani kita. Dan yang keempat, kita akan memberikan bantuan pupuk yang tersedia yang murah dan bahkan kalau bisa gratis untuk petani kita. Dan tentunya kita akan memberikan bantuan alat alsintan kepada petani. Dan yang kedua adalah masalah ekstensifikasi. Dan ini kita akan memperluas luas tahan tanam kita. Karena di Kabupaten Banyuasin masih sangat memungkinkan untuk menambah luas lahan tanam. Dan yang kedua, kita akan memaksimalkan lahan pertanian yang ada. Lebih kurang 174.000 hektar di Kabupaten Banyuasin. Dari EP 100 menjadi EP 200, bahkan bisa menjadi EP 300. Strategi-strategi inilah tentunya yang akan kita canangkan di Kabupaten Banyuasin. Insya Allah, kalau saya dengan Bu Neta dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Kabupaten Banyuasin, insya Allah Banyuasin akan nomor 1 di Indonesia. Saya yakin dan Haikul yakin itu karena sudah 5 tahun saya dengan Pak D Selamat memimpin Kabupaten Banyuasin yang dulunya tidak ada nomor sama sekali. Alhamdulillah 2018, 2019 kita langsung mendapatkan target nomor 4 nasional. Tentunya dengan pengalaman yang luar biasa, tentunya kami yakin dengan Bu Neta, apalagi Bu Neta ini adalah sarjana pertanian ya Bu Neta ya. Insya Allah kita yakin dan Haikul yakin akan menjadikan Kabupaten Banyuasin nomor 1. Syaratnya pilih nomor 1. Asta, terima kasih. Baik, mohon tenang. Selanjutnya kami persilakan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jawaban dari 01 memang sudah dilakukan dari 2019 sampai 2023. Memang hasilnya pun sudah swasembada tetapi kurang. Nah, untuk menjawab kekurangannya silakan Pak Wakil. Mohon tenang. Jadi
intensifikasi, ekstensifikasi. Kalau hanya bagi bibit Pak Askolani, rasanya saat ini bibit di Banyuasin saja sudah susah, pupuk boro-boro gratis, dibeli pun susah. Jadi kalau mengembangkan lahan pun cukup sulit karena yang ada malah alih fungsi. Satu hal, jawabannya adalah bahwa investasi, olah dari awal, perbaiki irigasi, perbaiki saluran, diolah seluruh lahannya, baru pertanian kita bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik. Hilirisasi terakhir. Yang lain ditambah hilirisasi. Mohon waktunya sudah habis Bapak, terima kasih. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk paslon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pak De Selamat, Bung Alpi. Saya melihat katanya mau perubahan, pembaharuan. Mana program perbaharuannya? Saya pikir yang itu melanjutkan semua. Itu Bung Alpi. Kalau Bung Alpi ini hanya bisanya itu menghayal. Saya menghayal, hanya mimpi. Kalau saya dengan Pak De Selamat sudah kerja Pak De. Kita kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas Pak De ya. Makanya berhasil. Makanya kalau ingin katanya pembaharuan, harus ada program pembaharuan dong. Yang mana baharunya? Yang ada itu hanya lanjutkan Pak De. Mohon maaf Pak De. Kalau kita bicara kekurangan pasti kurang. Memang makanya dari itu kita dari ranking 4, insya Allah jika pasangan Asta ini menang menjadi ranking 1 secara nasional. Untuk itu ketahanan pangan kita bisa di ranking 1 asal coblos Asta. Asta, terima kasih. Baik. Mohon tenang para pendukung. Selanjutnya Kepada paslon nomor urut 2, kami ingatkan Anda untuk menyimak dengan seksama karena pertanyaan hanya akan dibacakan sebanyak 1 kali. Sekitar 2/3 wilayah kota Palembang dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Banyuasin. Kondisi ini menyebabkan beberapa proyek pembangunan strategis di Sumatera Selatan dan di kota Palembang berpengaruh kepada pembangunan di Kabupaten Banyuasin, khususnya di daerah perbatasan ini. Pertanyaannya, apa langkah-langkah strategis yang akan saudara lakukan untuk meminimalisir persoalan konflik wilayah perbatasan? baik, waktu Anda untuk calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 adalah 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaannya apa langkah strategis masalah konflik di perbatasan? Di perbatasan ini yang harus dilakukan adalah pelayanan publik. Jadi kalau di kota seperti Jakabaring dan Palembang ini harus kita siapkan infrastruktur yang seperti kota Palembang. Kemudian juga KTP juga harus begitu, kita gratiskan KTP, pelayanan publik seperti berobat juga digratiskan. Seperti apa pelayanan sehingga konflik ini tidak bisa akan terjadi. Karena pelayanan dari Banyuasin dan kota tetap seperti yang dilakukan di mereka mendapatkan seperti biasanya. Oleh karena itu langkahnya seperti hal yang saya sampaikan akan mengurangi dari konflik yang ada. Mungkin dari Pak Wakil menambahin. Saya tambahkan, kultur ibu kota dan kota Palembang pasti berbeda dengan masyarakat Banyuasin yang baru pindah, sehingga perbatasan konflik wilayah ini yang pasti infrastrukturnya yang harus kita perbaiki, jangan sampai seperti yang terjadi Jakabaring, terus daerah-daerah tertentu yang sangat minim pembangunan, bahkan PDAM di sekitar Talang Kelapa memang nol besar selama ini. PDAM kita percepat, air bersihnya harus diperbaiki sehingga konflik wilayah kembali hilang. Konflik-konflik yang muncul dari akibat pergeseran antara kota dan wilayah Banyuasin di sekitar itu harus kita optimalkan. Kita harus menarik warga Palembang justru pindah ke Banyuasin. Sehingga PBB kita akan naik. Kalau penghasilan kita dari PBB naik, APBD bisa naik, TPP bisa kita bayar, nggak berutang selama ini. Kira-kira itu, Pak. Baik. Baik.
Selanjutnya kami silakan, mohon tenang. Kami silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dari jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya memperhatikan jawaban Pak D Selamat dengan Alpi. Sama, tidak ada hal yang baru. Untuk pelayanan kita sudah melakukan pelayanan di OP Mall perbatasan. Termasuk di Grand City sudah kita lakukan pelayanan Pak D. Ingat tak Pak D? Ingat Pak D ya? Kita berdua Pak D. Iya. Saya tidak tahu kalau Pak D lupa. Maklum aja karena menyangkut masalah ya keadaan Pak D ya. Terus yang disampaikan Bung Alpi masalah air bersih. Dia baru menghayal. Ini sudah kami kerjakan. Kita sudah kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Di zaman saya sudah MOU, saya yang MOU tanda tangan. Pak D Selamat yang menghadirinya. Di zaman PJ yang menggantikan saya, itu tidak dilanjutkannya lagi. Tidak dilanjutkan lagi. Jadi omong kosong saudara Alpi. Hanya mimpi-mimpi saja. Kalau saya dengan Pak D Selamat sudah lakukan Pak D. Ingat Pak D, ini Adinda Askolani. Kita sudah laku, tidak ada yang baru. Terima kasih. Baik, mohon tenang, para pendukung paslon mohon tenang. Mohon tenang. Terima kasih. Langsung saja kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, saudara sekalian, hal yang serupa memang sudah dilakukan, tapi masih harus ada perubahan. Ya, kita juga mengakui, kita kan dulu jadi wakil itu kan awak dan sikil. Oleh karena itu, perlakuan untuk menambah pelayanan publik kepada mereka juga kita sudah dilakukan. Seperti JKC kemarin sudah dilakukan yang ada di perbatasan di antara Talang Kelapa ya, Talang Kelapa juga ada penambahan seperti ini sudah dilakukan kembali sehingga pelayanan publik bisa diterima oleh masyarakat Kota Palembang kepada Banyuasin. Itu yang bisa kita sampaikan. Ada penambahan? Pak Askolani yang buka di CGC itu adalah PJ Bupati Pak. Jalan Tegal Binangun jelek Pak Askolani. Baik, terima kasih. Mohon ketenangannya. Mohon ketenangannya. Mohon tetap mengikuti tata tertib. Bapak Ibu sekalian, jika tidak bisa tenang kami tidak akan melanjutkan debat ini. Mohon tenang. Baik. Mohon tenang. Sekali lagi mohon tenang atau debat tidak akan kami lanjutkan. Kami ingatkan kembali Anda untuk tetap mengikuti tata tertib dan tetap menghormati setiap paslon yang ada di depan ketika mereka bicara. Baik, kami akan berikan Anda kesempatan untuk mengapresiasi kedua paslon atas penampilan yang baru saja kita saksikan. Silakan tepuk tangan. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Mohon ketenangannya kembali. Baik. Langsung saja kita memasuki di sesi ketiga, di mana sesi ketiga ini para calon bupati dan calon wakil bupati akan saling memberikan satu pertanyaan yang sudah disiapkan dengan alur sebagai berikut. Calon bupati dan calon wakil bupati yang bertanya duluan akan membacakan pertanyaan dengan durasi 1 menit. Kemudian cabub dan cawabub yang menjawab pertanyaan diberi durasi 2 menit untuk menjawab. Cabub atau cawabub yang bertanya akan menanggapi jawaban yang menjawab dengan durasi 1 menit. Kemudian akan ditanggapi kembali oleh cabub dan cawabub dengan durasi 1 menit. Baik, sekali lagi kami ingatkan untuk seluruh tamu undangan dan juga seluruh pendukung paslon masing-masing untuk tetap mengikuti tata tertib yang telah tadi dibacakan di awal acara. Langsung saja
Dipersilakan kepada calon bupati dan calon wakil bupati Banyuasin untuk maju kembali ke depan. Mohon tenang. Untuk pertama, kami beri kesempatan kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Pak D. Selamat yang saya sayangi. Bahwa dari awal kami mendengar paparan Pak D. Selamat tentang Banyuasin berkilau. Saya tidak ada satupun membaca, mendengar ataupun melihat program baru yang dimaksud di dalam Banyuasin berkilau. Berkilau yang cak manonian kira-kira itu nah. Jadi barangkali itu baik Pak D. Selamat, silakan. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup untuk pertanyaan? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaannya singkat. Maju berkilo. Kayak apa sih? Maju berkilo kita sudah sampaikan adalah kebersamaan, kondusif, integratif, lestari, adil, dan unggul. Ini semua juga sudah disampaikan bahwa kemajuan yang harus kita capai adalah tidak seperti yang sekarang. Artinya lebih baik dan lebih maju dan lebih integritas dan lebih dimaknai, diterima oleh semua masyarakat. Artinya masyarakat menerima program-program kami dengan tentunya dengan sanksi-sanksi tegas dari kita. Artinya berkilo harus lebih baik daripada pembangunan yang kemarin. Kita tahu pembangunan yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu sudah memang sampai ke masyarakat, tapi masih kurang. Oleh karena itu kami sebagai wakil tentunya akan menjadi calon bupati karena akan merubah sebuah tatanan-tatanan yang kemarin. Ini adalah sebuah prinsip sehingga Kabupaten Banyuasin ke depan lebih baik dan disegani oleh kabupaten-kabupaten lain. Mungkin itu ditambah wakilnya nambah. Banyuasin maju berkilau Pak Askolani adalah Banyuasin yang dikembangkan, diteruskan dari apa yang sekarang dengan lompatan. Jadi kalau hanya bicara pupuk gratis, hari ini pemerintah pusat juga memprogramkan KUR, pemerintah pusat memprogramkan, tapi apa yang ekstrim, perbaikan rantau bayur yang gak selesai-selesai itu kita pastikan jadi, itu berkilau. PDAM yang gak pernah ngalir itu berkilau, akan kita pastikan ngalir setiap hari. Pembangunan pertanian yang tidak baik karena faktor infrastruktur yang tidak tersentuh irigasinya, kita perbaiki secara total. Itu Banyuasin maju berkilau sebagian saja. Baik, berikutnya kami silakan untuk calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk kembali menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sama seperti itu, nggak ada yang baru, perbaharuan itu tidak ada Pak De. Kalau masalah PDAM yang belum, ya itu kita lanjutkan untuk 2025. Jembatan Rantau Bayur yang kemarin belum selesai, kita selesaikan 2025. Artinya kan program lanjutan juga Pak D. Pertanian kita sudah nomor 4, kita lanjutkan menjadi nomor 1. Ya Pak D ya. Apalagi jembatan Tanah Kering belum selesai, kita lanjutkan 2025. Apalagi PDAM yang belum selesai, kita selesaikan 2025. Jadi tidak ada satupun program baru dari Banyuasin maju berkilau ini saya lihat. Jadi semuanya itu lanjutkan, semuanya itu lanjutkan. Pertanian lanjutkan, berobat gratis lanjutkan, sekolah gratis dilanjutkan, PDAM dilanjutkan. Terima kasih. Pokoknya semua harus dilanjutkan nomor 1. Terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk kembali merespon tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Pak Askolani, apa yang mau dilanjutkan kalau pernah dibangun jembatan Tanah Kering?
5 tahun Bapak sudah berusaha mencoba membangun, tapi sampai hari ini Rantau Bayur tidak juga selesai jembatannya. Pertanian, bagaimana mau menambah yang ada keempat itu secara nasional, yang ada seluruh kabupaten yang di atasnya juga turun, tapi peningkatan produksi pertanian tidak terjadi, bahkan stagnan. Sehingga untuk merubah inovasinya, kalau Bapak dari tadi nggak nangkep mungkin Pak, kami sampaikan investasi. Saya sudah bawa orangnya datang untuk melihat langsung, mengukur apa yang masalah yang ada. Irigasinya bermasalah, banjirnya, kadar airnya, masalah kadar tanah, seluruhnya bermasalah. Oleh karena itu dia harus dirombak total sehingga itu menjadi lebih baik. Oleh karena itu Banyuasin harus maju berkilau bersama selfie nomor 2. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mohon tenang. Mohon tenang. Kami ingatkan kembali Anda untuk tetap menjaga tata tertib. Mohon tenang. Selanjutnya, kami beri kesempatan kepada calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Saya mendengar tadi bahwa sejahtera. Saya melihat beberapa waktu yang lalu pegawai kita nggak sejahtera. Jadi kiat apa yang harus diselesaikan oleh panjenengan nanti, ya? Itu saja. Masih ada waktu? Sudah cukup untuk pertanyaannya? Pertanyaan kedua Pak Askolani. Satu pertanyaan, Hanya mohon satu. maaf. Mohon tenang. Mohon Mohon tenang. tenang. Mohon tenang. Dan tertib, tidak melakukan intimidasi. Mohon tenang sekalian. Baik, kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit untuk menjawab, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini perlu saya jelaskan dengan tuntas kaitan dengan kesejahteraan PNS dan non-PNS. Di zaman saya dengan Pak D Selamat menjadi bupati, 2018 dilantik, 2019 saya adakan TPP di Kabupaten Banyuasin. Jadi kita berdua Pak D, untuk memberikan TPP itu kita berdua. Saya tidak tahu Pak D mungkin lupa aja ya, mungkin karena umur barangkali ya. Itu saya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tenaga honorer yang dulu menerima gaji cuma 500.000 per bulan, 4.300 sudah kami angkat menjadi pegawai P3K di Banyuasin, yang gajinya sekarang 3.900.000. Apakah itu bukan program dan kegiatan kita selama 5 tahun kemarin? Dan kemarin di zaman COVID-19 memang jujur saya akui ada pengurangan TPP selama 6 bulan, karena pada waktu itu semua anggaran tersita untuk menyelamatkan anak bangsa masyarakat Kabupaten Banyuasin, sehingga 6 bulan tidak kita bayarkan. Namun di akhir masa jabatan saya dengan Pak D Selamat sudah saya anggarkan di APBD 2024, dan itu yang diakui oleh PJ yang menggantikan saya. Padahal ini dewan ada, ini semua dewan yang tanda tangani APBD itu saya dengan Pak D Selamat, saya yang tanda tangan itu. Saya yang tanda tangan itu. Tidak ada PJ yang menggantikan saya tanda tangan, itu tidak ada. Dia memang betul yang membayarkannya PJ yang menggantikan saya karena saya tidak menjabat lagi. Itu persoalannya. Namun kita sempurnakan 14 bulan PNS kita berikan TPP 2023 dan 2024. Baik. Cukup. Sudah cukup, terima kasih. Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang. Kami tidak akan melanjutkan debat jika Anda tidak tenang. Kami silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1.
Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik. Pemotongan TPP 21, 22, 23. Ini menurutnya adalah COVID, tapi COVID ini sudah pergi waktu itu. Terus saya sebagai wakil bupati mengingatkan pada bupati, Pak Bupati, TPP itu bayarlah. Sudah nggak suruh bayar, tapi karena kewenangan bupati ya terus dilakukan. Ya, wakilnya nggak berwenang. Kemudian PP 11 tahun 2011 ngatur gaji Kades RT RW. Ini juga nggak dilakukan. Akhirnya kami meminta pada ketika saya jadi wakil bupati, gaji RT saya naikkan 3 kali lipat. Ini komitmen kami begitu untuk menambahi apa yang kekurangan tadi. Ini ada tambahan. Pak Askolani, betul Bapak sudah menganggarkan TPP 2023 hanya 9 bulan. 14 bulan kemudian diputuskan oleh PJ. Waktu habis. Baik. Mohon tenang sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya hanya mengingatkan kepada Pak D. Selamat. Saya tidak pernah yang namanya mengambil keputusan tanpa Pak D. Selamat. Pasti ada Pak D. Selamat. Tapi kalau Pak D. Selamat lupa, saya maklum karena sudah umur. Saya juga sering lupa juga masalahnya. Maklum. Kalau yang disampaikan saudara Alpi itu omong kosong. Dia nggak ngerti. Tahu apa dia? Dia tidak tahu. Yang ada tuh saya tahu saudara Alpi di Banyuasin itu ngatur kakaknya PJ di demo oleh masyarakat Kabupaten Banyuasin. Itu ada. Itu asli itu. 2000 lebih masyarakat demo, saudara Alpi ngatur mempengaruhi kakaknya menjadi PJ, itu benar. Saya akui itu benar. Tapi APBD yang dibayarkan kepada ASN itu asli murni saya yang tanda tangannya 14 bulan. Saya yang tanda tangannya. Pak D. Selamat tahu itu. Tanyakan dengan Sekda pada waktu itu. Terima kasih. Baik, saya akan berikan Anda kesempatan untuk memberi apresiasi kepada kedua paslon kita. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Sudah cukup, terima kasih. Harap tenang. Harap tenang. Baik, pertanyaan ini adalah untuk paslon nomor urut 2. Kami mengingatkan kembali Bapak-bapak untuk dapat menyimak pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan hanya kami bacakan sebanyak 1 kali. Permasalahan dari aspek kesejahteraan pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuasin, yaitu potensi ekonomi tersebar masih disumbang oleh sektor pertanian. Sektor pertanian perlu ditingkatkan menuju pengembangan agroindustri. Namun hal ini masih memiliki beberapa permasalahan, antara lain skala usaha pertanian yang umumnya relatif kecil, modal terbatas, penggunaan teknologi tergolong masih sederhana, dan keterbatasan akses petani terhadap pupuk, serta kurangnya hilirisasi produk-produk pertanian yang masih belum berkembang di Kabupaten Banyuasin. Pertanyaan untuk Anda, apa strategi yang akan saudara tawarkan untuk meningkatkan hilirisasi produk-produk pertanian di Kabupaten Banyuasin? Baik, untuk paslon nomor urut 2, waktu Anda untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit. Waktu akan dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, strategi apa untuk meningkatkan produksi tersebut? Jadi untuk peningkatan ini kita harus siapkan wilayah yang harus kita tambah ya. Kita tambah seperti sawah harus kita tambah. Kemudian alat-alat pertanian harus kita sampaikan sampai ke daerah, seperti contoh kami akan menghibahkan ekskavator sebanyak 3 unit di setiap kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Gunanya adalah untuk irigasi dan lain-lainnya. Kemudian kita menambah
masalah TR4 kepada para petani atau pada kelompok-kelompok tani untuk mempermudah dari IP 100 menuju IP 200 ya, pupuk kita menambah kuotanya supaya masyarakat bisa membeli pupuk dengan mudah sehingga penambahan produksi swasembada beras akan tercapai. Juga hilirisasi juga seperti itu, akan kita berikan permodalan untuk seperti sawit, harus kita buat CPO mini ke setiap kecamatan-kecamatan yang produksi sawit. Mungkin ditambah oleh wakil kami. Hilirisasi untuk pertanian, kalau di dunia padi, pertanian sawah, kita akan bangun investasi untuk pembangunan pabrik-pabrik pengolah di setiap wilayah-wilayah tertentu. Misal di Muara Sugian kita bangunkan satu pabrik, Makarti kita bangun satu pabrik, kemudian Saleh kita bangun satu pabrik. Jadi tidak tergantung pada industri-industri besar. Akses modal pun akan kita buka secara langsung. Akses pupuk kita akan bersinergi dengan pemerintah pusat yang menjamin kuota-kuotanya harus kita bawa dari Jakarta ke Banyuasin. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Sebelum kami melanjutkan, kembali kami mengingatkan Anda untuk menjaga tata tertib, untuk tidak mengintimidasi salah satu paslon. Kami akan memperhatikan Anda. Jika Anda terlihat tidak mengikuti tata tertib, kami akan meminta pihak keamanan untuk menggiring Anda keluar demi keberlangsungan debat secara aman dan kondusif. Terima kasih, cukup. Dan berikutnya kami silakan untuk paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan terkait jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak De Selamat tadi, bahwa pemberian pupuk segala macam ini konsep yang benar seperti ini, kira-kira begitu Pak De. Kita mengupayakan program intensifikasi untuk wilayah pertanian itu. Kita berikan bibit yang bagus, kita berikan pupuk yang murah, yang berkualitas, dan juga kita berikan alat alsintan, dan itu sudah menjadi program kita dulu Pak De. Sekarang kita tinggal lanjutkan lagi Pak De. Dan yang kedua, masalah ekstensifikasi. Kita perluas lahan, yang kemarin luas lahan kita 174.000 hektar, sekarang kita tambah kalau bisa 200.000 hektar. Dan kita optimalkan lahan yang ada, irigasinya kita perbaiki. Dan ini memang terus terang kami sampaikan ke publik. Kami dengan Pak De Selamat dulu waktu menjabat, kita ada menjanjikan ada 4 alat berat. Dan ini akan kita lanjutkan di periode yang kedua ini, kita tambah 5 alat berat. Nah itu kira-kira, terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Program yang lama memang sudah berjalan. Saya banyak sekali menemukan masalah di lapangan, oleh karena itu harus dibangun secara utuh dari awal sampai akhir. Masalah teknis itu luar biasa banyak, irigasi yang begitu luas yang sudah dibangun sejak tahun 70, 80, hari ini semua saluran itu sudah bermasalah. Sehingga kalau membangun hilirisasi, meningkatkan kemudian hasil produksi, Pak Askolani, kita membutuhkan bangunan ulang seluruh fase sawah pertanian yang kita punya. Hilirisasi juga butuh modal. Modal yang punya adalah perbankan. Masalah hari ini seluruh UMKM kita bermasalah dengan jaminan. Oleh karena itu kita harus bantu mereka membukakan akses supaya mereka dapat ketemu yang namanya modal dan bisa membangun proses sampai di hilir. Kita bantu dengan investasi, kita bantu dengan pembangunan yang baik, kita bina masyarakatnya, tidak sebatas yang terjadi selama ini yang begitu mereka panen baru didatangi. Baik, terima kasih. Terima kasih, mohon tenang. Terima kasih. Dan selanjutnya kita memasuki pengambilan subtema dan pertanyaan terakhir yang keempat. Kita akan mulai pertanyaan subtema dan pertanyaan keempat dari pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Banyuasin nomor urut 1. Baik, paslon nomor urut 1.
pengembangan wilayah Kabupaten Banyuasin berdasarkan potensi pertanian dan kawasan transmigrasi terdapat di Kecamatan Muara Telang, Sentra Produksi Beras Banyuasin, Kawasan Terpadu Mandiri KTM, Tanjung Lago di Kecamatan Tanjung Lago untuk pengembangan kawasan transmigrasi yaitu Pilot Project Transmigrasi Swakarsa Mandiri atau TSM, Pusat Perdagangan Betung di Kecamatan Betung, dan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Pangkalan Balai di Kecamatan Banyuasin 3. Pertanyaannya, apa strategi yang akan saudara lakukan supaya wilayah ini tidak hanya tumbuh tapi juga betul-betul menjadi wilayah yang berkembang? Untuk paslon 1, waktu Anda menjawab sebanyak 2 menit yang akan dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Dan untuk di Muara Telang akan kita bangun sentra pertanian modern dan tingkat internasional nantinya di sana. Karena sudah kita canangkan pembangunan jalan poros di Muara Telang sampai ke Marga Telang. Pembangunannya sudah berjalan pada saat ini. Dermaga sudah kita bangun, tinggal kita operasikan untuk pembangunan jembatan-jembatan di Muara Telang. Yakin dan percaya Muara Telang akan menjadi primadona di Sumatera Selatan. Dan juga di Muara Telang di Tanjung Lago. Tanjung Lago ini adalah ada KTM Kota Mandiri. Oleh sebab itu tentunya ini belum maksimal, tentunya akan kita maksimalkan karena ini sudah menjadi pilot project nasional karena akan menjadi lintas ke Tanjung Carak dan akan ada kereta api di sana sehingga saya yakin dan percaya ke depan menjadi sentra ekonomi industri di Tanjung Lago. Dan untuk di Kecamatan Betung ini adalah kota perdagangan. Tentunya di Kecamatan Betung ini akan kita jadikan kota kembar Pangkalan Balai. Kalau Betung kita jadikan adalah kota perdagangan dan industri, dan tentunya di Pangkalan Balai kita menjadikan kota ibu kota Banyuasin adalah kota pemerintahan dan kota pendidikan. Dan konsep itu sedang kita jalankan, bahwa alhamdulillah di Pangkalan Balai ini sudah ada exit tol yang akan meluncur sampai ke Pulau Jawa, ke Pulau Bandung, ke lintas Sumatera. Tentunya ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan perkembangan Pangkalan Balai. Dan kita sudah kerjasama dengan Politeknik Sriwijaya. Kita jadikan tempat anak-anak kuliah di Kabupaten Banyuasin sebagai kota pendidikan. Dan kita juga sudah kerjasama dengan Universitas PGRI Palembang. Akan kita jadikan fakultas kedokteran di Kabupaten Banyuasin sebagai kota pendidikan, dan kota Pangkalan Balai terus kita tata menjadi kota Banyuasin. Terima kasih. Waktu Anda habis. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Pak Askolani kayaknya dari tadi Bapak bilang Alfi mimpi, ternyata Pak Askolani mimpi juga membawa investasi ke Muara Telang. Artinya yang saya lakukan tidak salah Pak Askolani, memang kita membutuhkan investor termasuk dari luar negeri untuk masuk ke sini. Kalau kita mimpi yang positif dan terukur. Bapak sudah membangun juga kawasan perkantoran kurang lebih 5 tahun, jalannya perasaan baru tahun terakhir Pak, jalan lingkar bagus. Jadi kita harus membangun kawasan dengan model yang baru. Tata ruang saja sampai hari ini saya cukup bingung cari tata ruang Pangkalan Balai. Tanjung Lago juga harus dibangun secara lebih baik. Intinya memang KTM sudah diproses. Rasanya kita harus minta tolong Menteri Transmigrasi yang hari ini dari Partai Demokrat deh kayaknya. Jadi ke depan Pak Askolani, investasi kita sepakati, investasi pertanian paling penting buat Banyuasin maju berkilau. Baik. Baik, terima kasih. Mohon tenang. Baik. Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang atau debat tidak akan kami lanjutkan. Mohon tenang. Dan berikutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Jadi debat malam ini saya itu bukan berdebat dengan bupati, tapi berdebat dengan calon wakil bupati. Karena nampaknya
yang lebih punya konsep, yang punya pemikiran, yang ambisi untuk jadi wakil bupati itu Pak Alpi kayaknya. Jadi malam hari ini beliau menyatakan bahwa ini belum selesai, bahwa ini belum selesai. Itu sama saja ngatoi aku, ngatoi Pak D Selamat juga Alpi ini. Jadi saya berkesimpulan musuh saya itu bukan Pak D Selamat, dan Pak D Selamat juga bukan saya musuh, tapi sama-sama Alpi musuh kami berdua nih. Oleh sebab itu tentunya Bung Alpi, pembangunan ini sudah jalan, sudah kita tata. 5 tahun kami dengan Pak D Selamat. Banyuasin ini seluas provinsi Jawa Barat, bukan segampang membangun seperti di kabupaten kota lain. Oleh sebab itu tentunya kami dengan Pak D Selamat sudah bekerja siang malam Pak D. Pak D, ingat, terima kasih Pak D. Baik, waktu habis. Baik, kami persilakan untuk memberikan apresiasi kepada pasangan calon masing-masing. Baik, cukup harap tenang dan terima kasih.